Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdika rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang artinya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Shadaqallahul azim, ayat 32 As-Sajdah ayat 15. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, siang hari ini telah hadir para bintang tamu. Alhamdulillah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukran Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat dan semoga doa-doa Ustazah diijabah Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa podcast dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga kita dimudahkan Allah untuk paham Quran, dimudahkan Allah juga untuk menyampaikan Quran. Baiklah, alhamdulillah sudah ada 4 bintang tamu istimewa. Masya Allah ya. Baik, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Dian Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita berikutnya ada Bapak Ustadz Arman Ilyas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ustadz Wawan Fadli. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Oma Mary. Nah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Jadi Hazanah Kebajikan itu di perumahan Bukit Cernde, Blok C, kelurahan, bisa kelurahan Pisangan, bisa kelurahan Pondok Cabe, karena dia separuhnya. Talas, Ya, batasan. bisa. Tapi lebih banyak kesini kan, karena batasnya dia dari kali itu kan. Nah, kalau rumah saya itu Pondok Cabe itu. Rumah saya. Ya, urusannya saya ke sana. Baik. Nah, Hazanah Kebajikan itu punya 4 lembaga sekolah resmi. Yang pertama adalah SD Yayasan Hazanah Kebajikan. Alhamdulillah SD-nya melejit sekarang. Waduh, dan buka kelas bilingual.
kelas 2 bahasa. Alhamdulillah. Dan sekarang udah full. Untuk satu kelas saja sudah full. Kalau kelas reguler udah lama nih. Kalau kelas reguler kan agak lebih banyak. Ya. Tapi kalau kelas yang Bilingual. bilingual nggak boleh dari lebih daripada 25. Tapi itu udah full. Malah ada yang waiting list ya. Nah, setelah itu ada apa? Ada lembaga MTS. MTS itu Madrasah Sanawiyah. Kalau setingkat SMP ya, SMP. Dan lembaga yang ketiga adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, SMK ini ada beberapa jurusan. Jurusannya apa aja, Ustazah? Audiovisual, Tata Tata boga, Boga, akuntansi Akuntansi perkantoran, Perkantoran, sama TIK. TK. Yang akan buka apa? TKJ. Oh, TKJ. Nah, insya Allah. Makanya mohon doanya semuanya SMK ini berjalan baik, lancar, dan banyak peminatnya juga. Dan lembaga yang keempat adalah MA. MA itu Madrasah Aliyah, sama kayak SMA ya. Ya. Nah, cuman jurusan cuma 2. Satu jurusannya IPS, dan satu jurusannya IPA. Nah, ini yang masuk universitas negeri banyak ini dari SMA ini, dan yang masuk TNI ada, masuk polisi juga ada. Jadi alhamdulillah nih MA ini. Nah, mohon doanya mudah-mudahan 4 lembaga ini maju sehingga bermanfaat bagi masyarakat sekitar sini dan masyarakat yang lainnya juga. Karena pendidikan itu akan terus dibutuhkan oleh semua orang. Karena ya pendidikan kan. Baik. Selain itu ada lagi boarding school bagi anak-anak yang yatim piatu, ada di asrama kan. Nah, ada juga yang ada orang tuanya bisa, cuman dia bayar di sekolahnya, tapi kalau asramanya enggak. Dan ada lagi kita itu lembaga tahfiz, jadi kayak gedung ya, gedung bagus tuh. Jadi siapa yang mau ngapal Quran, terus dia akan misalnya SD, selama SD 10 juz nih, MTS 10 juz, MA atau di SMK 10 juz, jadi 30 juz bisa. Tapi tetap sekolah, Pak. Tetap sekolah, harus itu, harus. Ada juga yang kita mintain, kita mau rekrut orang yang mungkin dia nggak mau sekolah lagi, tapi dia menghafal khusus saja. Tapi kita udah rekrut, kayaknya kurang. Ada 1 atau 2 ya. Tapi kita tetap layani yang dia memang maunya dia hanya menghafalkan. Nah, selain itu juga ada ekonomi umat kayak koperasi, tapi bukan koperasi yang milik yayasan, supaya anak-anak tahu perjalanan ekonomi, misalnya belanja apa kayak supermi, terus nanti jual, sisanya itu keuntungan kita. Dan ada lagi misalnya kayak air mineral ya. Jadi ini beli, jual, nanti keuntungannya sekian gitu. Nah, mudah-mudahan juga mudah-mudahan ekonomi maju. Dan ada lagi produksi roti. Produksi roti ini kita harus produksi tiap hari karena untuk makan yang offline di sini kan, sini ada pengajian setiap hari, Zoom meeting, invitation, dan offline juga. Jadi di situ harus rotinya mesti jam 8 sudah malah sebelum jam 8 roti dibagikan. Dan juga bukan saja itu, ada kalau hari Sabtu Minggu anak-anak belajar dagang di depan, dagangin, terutama yang banyak diminati orang sekarang itu roti tawar. Baik, selain itu juga anak kebajikan itu punya kebun singkong dan sudah produksi panen. Udah merasakan ya kan? Udah merasakannya. Alhamdulillah. Ada juga lele udah merasakan? Belum ya. Dan nanti satu saat lelenya. Dan ada lagi juga ini rumah Wisma ini untuk Zoom meeting invitation offline,
dan juga anak-anak belajar bahasa Inggris Sabtu Minggu situ, juga ada juga TPA, ada juga tahsin. Nah, salah satu guru tahsinnya sebelah saya ini, Ustazah Ani Muhali, Terima kasih. guru tahsin. Ya. Dan juga ada lagi Hasanah Bajikan itu tinggal di sini nih, ada pas 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Kalau bahasa Arabnya Ahlul Jannah. Bahasa Indonesianya ahli surga. Jadi kita nggak manggil gitu kan, nggak enak rasanya. Nah, kemudian ada lagi penyewaan mobil. Ada 2 bus bisa disewa. Saya dengar ada yang bulan Juli yang mau sewa elap, bisa. Dan nanti nanti minggu depan ya itu sibuk tuh, dan sewa sini dari bis kita, elap kita minggu depan. Terus ada lagi elap long sesis, ada lagi Avanza, ada lagi Afifi. Nah, itu disewain semua tuh. Nah, ada lagi ambulans. Kalau ambulans itu nggak disewain tuh. Ambulans itu bebas saja. Jadi siapa yang meninggal, nah minta antar kemana? Antar ke Bandung, diantar. Antar ke sakit juga bisa. Saya ada yang sakit bisa. Iya, itu juga nggak bayar juga untuk ambulannya. Jadi kita gratis saja. Ya, kadang pernah juga kita antar ke Surabaya, ke Bengkulu, ke Palembang, itu ngantar jenazah yang misalnya jauh-jauh itu. Kalau saya sakit dari dekat-dekat sini. Nah, itulah kira-kira pengenalan untuk Hasanah Bajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Semoga Yayasan Hasanah Bajikan makin maju, makin banyak manfaat Amin. untuk umat. Amin, Pak Kiai. Alhamdulillah. Baik, Pak Kiai, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Wah, tamu istimewa nih kita. Ada Oma Mary yang akan menceritakan bagaimana Oma sebelum dan sesudah ikut kajian. Iya. Karena Oma Mary ini juga sempat vakum dan akhirnya Kembali dia lagi. memilih bergabung lagi ke Dan juga saya tahu dia tuh rajin banget dulu. benar, orang istiqomah termasuk. Dan saya dengar juga dia mengamalkannya yang dikerjain itu. Alhamdulillah. Dan dia rasakan. Benar. Ya silakan. Ya, Mami. silakan Om Mary untuk menceritakan. Silakan. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2022 saya mengaji di sini Pak Haji. Oh 2022 ya. Dari mengaji di sini saya tertarik kan sama teman Herni. Oh, Mbak Erni. Oh bayar nih. Pak Herni. Bayar nih yang mana tuh? Air ya. Ya. Saya jalan kaki Pak Haji dari rumah. Oh dari rumah. Rumahnya di mana? Orang Cabai Ilir. Iya, Cabai Ilir. Cabai Ilir 1. Ya. Oh iya dalam kasih. Saya jalan kaki tiap hari berdua sama Herni. Dari hari Minggu bulan sampai 4 bulan saya udah merasakan Pak Haji, Al-Quran yang Pak Haji sampaikan kepada saya. Alhamdulillah saya masuk Iya, 4 iya, bulan iya. itu yang saya masuk. Pak Haji kan mengajarkan seperti kejahatan balas dengan kebaikan. Masya Allah. Hati saya langsung tersentuh Pak Haji. Saya tersentuh, saya jalani Pak Haji. Berhasil. Iya. Pada orang itu saya berhasil, alhamdulillah berkat Allah, berkat ajaran Pak Haji ya. Amin. Terus saya istiqomah. Bahkan suatu hari hujan Pak Haji, saya hujan kan ada hujan dari rumah. Saya pikir karena saya udah Pak Haji sudah masukin ya Al-Quran. Ya. Pak Haji bilangnya begini tentang pahala, tentang kebaikan.
hujan, malah saya senang Pak Haji. Ya. Hujan itu saya senang, bukan malah mundur. Iya, iya. Saya jalan, saya pakai payung. Saya tanya teman saya mau ngaji enggak Oma hujan gitu. Saya bilang hujan tambah berkah, tambah pahala, tambah besar begitu Pak Haji ya. Insya Allah ya. Saya Iya, merasa doa dikabulin tuh. Dan Saya ujian jalan, juga ya. Ya hujan juga. hujan terus. Saya ingat di skadron kan angin Pak Haji, kaki saya pada basah. Saya sedih, ya Allah mencari ridho Allah kayak begini gitu. Terus saya jalan setahun, 2 tahun, sampai akhirnya sebulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai setahun. Sampai terus sampai 2 tahun ya lancar. Banyak yang hikmah yang Pak Haji yang arahkan ke jamaah termasuk saya gitu. Saya belajar Pak Haji, banyak banget yang Pak Haji kasih ke saya itu banyak. Yang saya dapat banyak perubahan di saya gitu Pak Haji. Iya. Terus berbuat baik. Walaupun orang nggak suka, mah kita tetap berbuat baik. Wah, Seperti luar Pak biasa Haji ya. bilang, sering menolong gitu kan, sering sedekah, semampunya Omah ya Pak Haji ya. Itu saya jalan. Suatu hari saya dapat, di saat saya udah 2,5 tahun di sini Pak Haji ya, ada ujian dari Allah ya. Karena saya pernah bilang begini, ya Allah, saya bilang sama Herni, Oma nggak mau ninggalin pengajian ini gitu. Karena nikmat, tenang, bahagia, keberkahan yang Oma rasain itu beda Pak Haji. Beda. Kata Herni, iya Oma jangan ninggalin pengajian ini, kata Herni. Tapi ternyata Allah menguji Pak Haji, menguji Oma. Sadar, Oma juga sadar Pak Haji, dapat ujian ya ujian. Kan Pak Haji pernah bilang beberapa hari lalu, saya termasuk orang yang belum sabar. Saya belum termasuk orang sabar, karena Pak Haji kalau saya sabar aja 5.000 malaikat kan. Iya, betul. Saya mengakui saya belum sabar, masih kena ujian gitu kan. Saya break dulu Pak Haji, saya break dengan ujian itu. Saya udah coba ya Pak Haji, ngaji kesana kesini, saya coba ngaji kesana kesini. Sambil saya cerna ya Pak Haji. Bukan berarti pengajian di luar itu nggak baik. Iya. Tapi setelah saya cerna, sambil mempelajari sikap-sikap umat ya. Iya. Sikap umat jamaah orang-orang yang saya temukan gitu ya. Iya. Karena saya udah ngaji di sini. Tempat pengajian lain Oma Iya, ya. Mustajab. Orang lain. Saya udah mau ngaji di sini. Saya ambil semua yang Pak Haji kasih ke saya gitu ya. Pelajarin dalam hati. Oh begini ya gitu. Oh seperti ini ya gitu. Menolak Oma ya. Iya, hati saya. Iya. Karena saya udah di apa ya? Dapat Quran di sini. Dapat Quran dari sini gitu. Terus sampai ada ujian, saya bilang, Oma ngaji apa sih ke sana gitu kan? Saya bilang Al-Quran dengan maknanya gitu kan. Sampai ada yang nyelidikin kan. Ternyata alhamdulillah orang yang bilang begitu akhirnya ngaji ke sini. Yang nyelidikin dari itu. Ngaji ke sini Pak Haji. Iya. Sampai alhamdulillah ngaji ke sini dia sekarang, alhamdulillah rajin dia. Akhirnya Pak Haji saya break, saya pelajarin di luar sana itu dan tentang pertemanan, tentang pengajian gitu ya. Kalau saya bilang siapa orang yang belum mengaji di sini memang belum seperti siapa orang yang belum mengaji di sini memang belum tahu Pak Haji. Iya. Apa artinya Al-Quran? Iya. Apa isinya Al-Quran? Pelajarannya Ya, apa gitu, pelajarannya Oma ya. apa? Karena saya lihat di luar sana banyak orang ya pada rajin sholat, baca Al-Qurannya juga rajin. Tapi amalannya Oma ya. Tapi saya lihatin Pak Haji, ya sholat gitu ya. Tapi bukankah kalau udah sholat yang Pak Haji ajarkan melalui maknanya Al-Quran harus dibarengi dengan praktek Pak Haji ya? Iya. Itu yang saya lihat Pak Haji. Ternyata masih pada nyimpang, maaf ya Pak Haji. Iya. Saya bilang kalau memang belum ngaji di sini, memang belum paham. Belum paham Pak Haji.
Itu yang Oma rasakan Pak Haji. Setelah saya di luar sana, saya break ya. Saya bergaul ke sana ke sini ya, anak-anak orang-orang baik sih. Cuma di situ yang Oma utamakan bergaul itu, yang penting saya lihat orang ini apa? Sholatnya Pak Haji. Sholatnya yang saya pertama saya sholatnya Pak Haji. Iya, iya. Kan sudah ajaran Pak Haji. Iya, Yang betul. penting kan Pak Haji bilang kan sholat, baca Al-Quran, berbuat baik, sedekah. Pak Haji pernah bilang kan, insya Allah itu aman gitu kan. Tiga itu. Makanya saya kok saya diajak pergi, orang itu juga kok saya nggak ada tawarin sholat ya gitu. Tapi saya jalan sendiri Pak Haji sholat. Saya cari, kadang Pak Haji pernah bilang kan sholat di jalan, Pak Haji lagi jalan bisa kan? Iya, bisa. Saya ingat itu. Ya. Saya coba Pak Haji sholat dalam mobil Pak Haji Iya. dengan tayamum. Karena saya nggak mau dikasih sholat Pak Haji. Iya. Saya udah dapat dari Pak Haji, bukan dapat dari mana-mana. Setelah saya pelajarin Pak Haji, Oma diuji lagi Pak Haji. Oh. Dapat ujian kecil. Ujian kecil itu lama, ujian lama kembali lagi gitu. Oh, balik lagi. Dengan orang yang sama. Masya Allah. Dengan orang yang sama. Hati saya gelisah karena saya pengen baik sama orang itu Pak Haji. Tapi orang itu ngaji sini? Enggak. Oh, enggak. Kan tadi saya bilang Pak Haji, yang belum ngaji di sini Belum pasti ngaji nggak sini. tahu Ya. apa artinya Al-Quran gitu. Ya, betul. Dengan orang yang sama, yang saya udah rendah hati karena Al-Quran kan. Yang tadi saya bilang 4 bulan saya langsung dapat merendah hati Pak Haji itu sama orang itu. Gitu. Orang itu saya udah baik karena Pak Haji ajaran terus baik. Ternyata memang mungkin saya baik sama orang yang salah gitu Pak Haji. Dia menguji saya dengan hati saya dengan gelisah, galau, saya nggak mau seperti ini lagi gitu kan. Tapi orang ini kok susah amat ya. Dibaik ini susah gitu Pak Haji. Nah, di situ saya sholat malam saya nangis Pak Haji. Sholat malam ya. Saya nangis. Saya dalam hati kenapa begini lagi? Kenapa begini lagi? Hati saya nggak mau apa orang itu bisa gitu. Pengen baik-baik aja. Pengen baik-baik aja, tapi orang ini kok susah ya. Saya udah rendah hati udah. Yang sebaik-baik Al-Quran ajarin Bu saja. Iya. Yang Pak Haji sampaikan ke saya jalanin. Situ saya sholat malam, saya nangis, saya minta Allah kasih petunjuk buat saya lagi, jalan ketenangan lagi buat saya Pak Ustaz. Ya. Ini nggak bener, ini saya bilang apa ini, kenapa begini? Kan saya udah jalanin perintah Al-Quran Pak Haji kan. Hati saya nggak berapa hari Pak Haji, 4 hari kali setelah habis minta petunjuk itu, saya nggak tenang Pak Haji. Hati saya nggak tenang karena saya nggak mau pisah sama orang itu gitu. Yuk baik-baik aja maksud orang itu. Tapi tetap diuji dengan orang yang sama itu. Dengan orang yang sama. Ya. Jadi akhirnya saya 4 hari kemudian hati saya tenang Pak Haji. Tenang, saya bilang ya Allah, saya melari lagi ke Al-Quran itu. Ternyata Al-Quran tempat kenangan saya Pak Haji. Setelah saya jalani. Dapat ketenangan. Iya. Setelah saya baca Bismillah. Memang Al-Quran itu tempat terakhir saya Pak Haji. Tempat terakhir orang muslim Pak Haji. Saya dengan baca Bismillah, saya mau ngaji lagi di kakak. Saya bilang tuh Herni, ya Herni, nanti kalau Oma ngaji ada tempat nggak ini Herni? Oma nya tempat lama. Oma udah nyamannya di situ Herni. Ada Oma ada, jangan tempat orang Herni, Oma nggak enak. Pokoknya ada Oma, tempat kita Oma dudukin aja. Ya. Dengan gerakan yang begitu mudahnya Pak Haji, saya tanpa bilang Bu Ustazah, saya baca Bismillah, saya naik ojek, saya kemari itu yang hari pertama. Kan semua ini juga kaget, ini dia Oma ternyata bener Oma mau ngaji lagi.
Masya Allah. Insya Allah ya. Al-Quran memang petunjuk ya Pak Kiai. Iya, Quran itu nunjukin. Betul. Furqan. Iya, karena pada akhirnya seperti Oma Mary ya Pak Kiai, dia sudah vakum setahun, terus dia ikut, Kajian bukan di dia mana-mana ya. dia meninggalkan pengajian, dia tetap cari majelis, Tapi tapi tetap ternyata nyamannya di sini Iya. dengan Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah. dan dia bukan membandingkan, tapi pada faktanya ya Pak Ya, Kiai, faktanya. emang Al-Quran yang bikin Oma Hati Mary tenang. Pak Kiai. Ya. Ya, diteruskan dulu. Iya Pak Haji. Silakan Om. Saya ngaji ke sini dengan minta izin Allah. Saya kan udah tua Pak Haji. Masih muda kok Oma. Udah tua itu kan Cantik. siap-siap Pak Haji. Iya, betul. Kita harus siap-siap kan. Persiapkan diri ya. Udah siap-siap. Saya merasa biar aja orang gak suka sama saya, ini saya baik sama orang, nggak ada niat apa-apa gitu. Itu kadang saya maklum ya Pak Haji ya, orang gak suka sama saya maklum. Apa boleh masalah. Akhirnya saya ngaji sehari, 2 hari. Tenang Pak Haji, tenang, benar-benar tenang saya. Terus sama orang itu saya udah gak galau lagi. Saya merasa, udah terserah lah gitu, tapi tetap saya yang nyapa, tetap Iya. saya telepon, tetap saya yang terus. Tapi hati ini nggak kayak kemarin sebelum saya ngaji. Iya. Nggak ada rasa dendam lagi Nggak ya. ada, Bu. Nggak Apa bisa saja lagi. nggak ada. Saya benar-benar akhirnya tenang. Itu ringan Pak Haji, ringan, pokoknya ringan. Saya nggak, hati saya benar ringan. Alokasi tuh kayak kayak terbang ringan aja gitu. Ringan, nggak ada hati dendam, nggak ada hati marah, nggak ada. Makanya sekarang kalau ngaji saya banyak diem. Iya. Bukan berarti saya sombong ya Ustaz. Ya, nggak ada bahagia. Alhamdulillah kita senang dengan Nah. kembalinya Oma Iya. ngaji di sini. Oh, sama. Semua jemaah. Iya. Semua Ibu jemaah. itu saja ya, orang Iya. istiqomah. Ustaz aja. Itu cerita saya seperti itu. Alhamdulillah. Ustaz Ya. Haji. Masya Terima Allah. kasih banyak atas Ya, terima kasih ya. doakan Ya. saya Pak Haji. Amin. Makanya kan di Quran itu kan seperti di surat 17 ayat 9 kan. Itu nunjukin kita jalan yang lurus kan. Surat 17 ayat 9. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 17 Ayat Al-Isra 9. ayatnya 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi Allahuakbar. Allah kata ini Quran ini kita baca ini. Ini yang pertama dia nunjuki kita kepada jalan yang lurus. Kalau ini di jalan. Allah kan jalan yang lurus itu Quran. Lurusnya kemana? Ke surga. Kesenangan bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi ini Quran. Jadi kalau ada orang misalnya dia misalnya pedagang, dia sering baca Quran, pedagangnya akan lurus, laris juga. Banyak kan contohnya yang udah pedagang sebelum dia ngaji, setelah dia ngaji beda. Dan kalau dia jadi guru yang lurus. Kenapa? Ini yang nonton itu Quran itu. Kalau dia misalnya pegawai yang lurus dengan dia ngaji Quran. Ya. Contohnya kan seperti Pak Arman, kan dia udah merasakan setelah dia lurus nih jalannya nih. Masya Allah. Dan di samping itu juga setelah kita amalkan seperti Mama Mary tadi itu, diamalkan, kita itu mendapatkan pahala yang besar. Apa sih tandanya itu pahala besar itu? Bahagia. Nih, berbunga-bunga hati ini. Coba kita rasakan kalau kita habis ngaji itu, coba. Habis ngaji pagi, habis ngaji podcast, ada rasa berbunga-bunga. Tenang, plong gitu. Coba deh kalau kita nggak ngaji, kayaknya mikirnya kemana-mana. Usut pakai ya. Iya, usut. Dan nggak ada jalan keluarnya. Dan kita juga kayak ada rasa tekanan batin yang itu sebenarnya itu kan nanti bisa merusak kesehatan. Iya. Ada namanya ilmu psikosomatik. Ilmu psikosomatik itu penyakit yang dari pikiran. Itu bahaya itu. Nah, Quran ini menunjuki jalan yang lurus. Quran obat 3 kali di Quran. Quran jauhkan kita dari segala macam musibah ada di Quran. Aduh, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan Quran memperbaiki keadaan kamu. Makanya di surat yang 40
47 ayatnya 2 itu ya. 47 ayat 2. Silakan Oma Mary. 47 ayat 2. Ayat 2. Ya, silakan Ya. Oma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sadaqallahul-Azim. Jadi Allah kata siapa orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan kan? Ya. Berarti iman sama soleh kan? Ya. Dan dia percaya dengan Al-Quran ini. Apa yang diturunkan? Apa yang diturunkan Quran ini dipercaya nih. Ya. Pertama Allah katakan apa yang Allah akan berikan kepada kamu? Kebenaran. Jadi kalau dia tuh pingin benar. Inilah Quran ini. Selain kebenaran apa? Allah menghapus kesalahan. Menghapus dosa-dosa kita. Kesalahan kita dihapus oleh Allah. Yang ketiga, memperbaiki keadaan kita. Keadaan kita tadi galau, takut menjadi bahagia. Orang beriman, beramal soleh, dan dia percaya dengan Quran. Sudah dihapuskan dosa kita dan diperbaiki keadaan kita. Keadaan cara berpikir kita, keadaan akhlak kita, keadaan rezeki kita, harkat derajat kita diperbaiki itu. Menyikapi ujian juga beda Pak Kiai. Beda. Jadi kalau orang misalnya ada ujian nih, tapi kalau dia udah ngaji, lebih tenang. Lebih tenang, santai. Jadi, tapi kalau dia nggak ngaji, begitu ada ujian, Galau. benar. Ada yang putus asa juga Pak Kiai. Bisa, ada juga putus asa. Malah saya dengar ada juga orang yang mau bunuh diri gara-gara masalah ujian. Berat ujiannya, tapi belum ketemu Quran. Bayangin coba, begitu dia ketemu Quran, ujian apapun juga dia happy aja. Begitu dia ketemu Quran, dia kelihatan, ini jalannya Allah ini begini nih, semuanya ada hikmahnya ini. Kenapa harus begini? Harus begini. Quran ini harus begini. Kayaknya jalannya itu terang gitu. Jadi kan jalannya kan buntu kan. Ini kemana nih ini ya Pak? Begitu dia ketemu Quran, kayaknya ditunjukin jalannya serut. Dan pelan-pelan rahmat Allah turun 1, 2, pelan tapi pasti kalau Quran. Itu enaknya kalau kita ngaji Quran. Nah makanya jangan tinggalin Quran. Kalau kita ninggalin Quran bahaya itu. Setannya masuk. Kita tinggalin Quran. Coba lihat surat 43, 36, 37 coba. 43, 36, 37. Silakan Pak Ustadz Wawan. Baik, saya baca surat 36, 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkan, maka dia setan selalu menemaninya. Sungguh mereka setan itu benar-benar menghalangi manusia dari jalan Allah, dari jalan yang benar. Sedangkan mereka manusia itu sesat, mengira bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi Allah kasih tahu nih, barang siapa menjauhi Quran, barang siapa yang tinggalkan Quran. Allah bilang kalau kamu tinggalin Quran, setan yang datang. Setan datang ini namanya korin.
Makanya orang itu kalau orang nggak ngaji, banyak korinnya. Banyak korinnya itu. Nah, dan kalau sudah masuk korin ke dalam dirinya, sifatnya jadi berubah. Apa sifatnya jadi berubah? Kalau kok apa namanya korinnya sudah datang ke dalam dirinya, dia merasa dianya dapat petunjuk, padahal salah kan? Merasa dia yang dapat petunjuk, merasa dia yang benar, padahal salah ini. Punya setan. Saya pernah ditanya oleh jemaah nih, Pak Ustadz, apa tandanya kalau orang itu apa namanya ada korinnya nih? Kita mau tahu dong. Pertanyaan pertama begini, Pak, apa semua orang ada korinnya? Saya bilang enggak. Tapi sebagian besar bisa, tapi tidak semuanya ada korinnya. Kalau orang yang nggak ngaji, saya bilang ada korinnya. Lah tandanya apa Pak? Tandanya kalau orang ada korinnya itu, satu, tidak maaf bagimu. Pendendam ya. Dendam kusumat, marah ngamuk-ngamuk, lempar piring, lempar asbak, Bicaranya kasar juga ya. bicaranya kasar, semua orang kasar. Nah, Binatang keluar. ya itu. Padahal itu ucapan itu doa. Iya. Nah, berarti kan ini ucapan doa. Jadi apa? Dan dia mau binatang itu balik ke dirinya lah itu. Coba. Jadi makin terpuruk lagi kita coba. Nah itu makanya jangan tinggalin ngaji terus itu. Apalagi kalau kita misalnya yang ngaji pagi, ngaji malam ikut Zoom juga itu. Itu berkah benar itu. Biar ngantuk-ngantuk. Apalagi ngaji pagi, ngaji malam, ada yang nyuruh baca Arabnya terus. Waduh, itu berkah. Sampai kiainya nggak mau masuk dulu, biar dia baca Quran dulu. Sampai begitu. Biar dia terus gitu. Kenapa? Ya kita senang dong. Orang baca Quran, dia gitu kan. Senang. Penjelasan Pak Arman juga udah mulai. Nah, di satu saat kita suruh juga Pak Arman Ilyas yang tausiah juga. Tapi di sini dulu, setelah dia siap, di sini kapan dia siapnya kita suruh. Karena kita tawari ke semua orang. Kenapa? Supaya dia terangkat harkat derajatnya. Coba misalnya dia jadi ustadz nih, nanti anak-anaknya, itu tuh anak ustazah itu, atau anak ustadz itu kan naik harkat derajat anaknya juga kan. Nah, jadi kita itu berusaha begitu. Dari ilmunya berkembang juga. Satu, ilmunya berkembang. Dan kedua, saya kan tidak mungkin ada juga orang, dan saya temuin di beberapa tempat itu, dia tidak mau ke ustadznya dikalahin. Maksudnya, loh, ngajarin gua orang semua jadi ustazah, nanti gua nggak diundang lagi. Nah, ada. Nggak ada yang mengalahkan Pak Kiai di sini. Walaupun muridnya banyak. Ya, cuman ada orang yang suka berpikir begitu. Nah, padahal kan dengan kita mengangkat harkat derajat orang, Allah akan balas juga harkat derajat kita lebih tinggi lagi. Kalau kamu berbuat baik, Allah katakan, perbuatan baik kamu akan balik ke dirimu sendiri, bukan balik ke orang lain. Hanya kan kalau di surat 55, 60, 61 itu udah benar sekali. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat 55 Ar-Rahman ayat 60 dan 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Shadaqallah. Tidak ada balasan kebaikan Allah yang kita lakukan kepada orang. Itu akan pasti balik ke diri kita. Nikmat mana yang Allah kamu dustakan, nikmat Allah itu? Nah inilah hebatnya Quran. Jadi saya ketemu sama orang yang baik-baik nih. Sama saudaranya baik, sama mamanya baik. Tapi sebelum dia ngaji, dia suka ungkit tuh. Misalnya gini nih, dia nih berapa nih? Dia 8 saudaranya. Dia baikin semua. Semuanya dia baikin. Dia kerja sendirian dari 8 tuh. Baikin semua. Satu saat ada adiknya atau kakaknya dipanggil ke rumah yang nggak datang. Keluar itu. Ya, akhirnya kan gua baikin dari dulu. Gua panggil aja lo mau datang. Nah, begitu dia ngaji sama saya,
oh ya saya selama ini udah baik tapi salah ya. Salah. Baru dia, jadi kalau dia kasih tahu, saya kasih tahu itu dia kesenyum-senyum dia. Jadi dia bilang, saya itu selama ini udah baik tapi salah. Qurannya jangan disebut keluar baik dan jangan lagi nyakitin orang. Nah, jadi disitulah Quran masuk. Kehebatannya Quran. Balik lagi jadi, makanya kan Quran ini ya memang mukjizat ya. Gimana ya? Nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Makanya coba kita lihat surah 10, 57, 58. Silakan Ibu Diani. 10, 57, 58. Baik, saya bacakan surat Yunus ayat 57. Dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, menyembuhkan bagi penyakit yang di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu, hai manusia. Kalau Allah manggil hai manusia berarti yang Islam, nggak Islam, Allah panggil semua itu. Telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhan. Berarti Quran ini pelajaran dari Allah, silabusnya dari Allah, mata kuliah dari Allah, mata pelajaran dari Allah. Allah bilang, bukan saja itu, penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada dalam dadamu. Penyakit itu bisa penyakit fisik kan. Contoh di Zoom itu ada banyak sekali yang stadium 4 sembuh. Ini yang contohnya Bu, mana Bu Umi kan. Tadinya aduh oleng kawannya kan. Wah sekarang makin kuat, makin sehat. Kenapa? Ngaji. Nah, dan juga termasuk juga obat psikis. Kayak yang Bu Mary tadi, sakit hati, itu nih bisa menghilangkan nih. Dan yang ketiga mengatakan Quran ini petunjuk hidup. Kalau kita pingin masuk surga, karena semua orang matinya cuma 2 pilihan, surga, neraka, nggak ada pilihan lain, dan kekal. Surga ke kanan ya Pak Ki? Iya, bukan ke sini nih, ke sini. Surga nih, neraka sana. Ini surga, jangan salah. Di sini semua insya Allah masuk Ini surga surga Pak Ki. semua. Kalau di sini kan kata Umi tadi udah surga semua, insya Allah. Nah, rahmat juga bagi orang beriman Quran ini. 58-nya Allah katakan, semestinya kamu itu senang ngaji Quran ini. Kenapa? Karena Quran ini lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Jadi, kita orang kan ngumpulin di dunia ini kan dia kerja mati-matian, pagi sampai malam, ngumpulin emas, Harta ya. ngumpulin tanah, ngumpulin mobil, ngumpulin rumah kan. Allah bilang, kamu tuh udah baca Quran itu lebih baik dari segala itu. Lah, dibabkan kita masuk surga, gimana kah? Dibabkan kita sehat, dibabkan kita jauh musibah, apa yang dibabkan kita dapat rezeki. Kalau kita sudah ngaji, nggak punya harta pun nggak masalah. Nah, saya temukan ada orang itu, dia setelah dia ngaji ya, dia nggak berpikir harta, dia nggak berpikir apa-apa. Yang penting dia pingin Quran dia dapatin. Kenapa? Tenang, bahagia, aman, damai. Ya memang benar sih. Benar. Ya kayak misalnya contohnya, saya itu kan belajar dari madrasah nih, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, di pesantren, di kuliah. Saya tidak menemukan satu ilmu membalas kejahatan dengan kebaikan. Di Quran saya temukan 4 kali malah. Makanya terus saya lihat, ya Allah. Coba kita lihat nih suratnya, surat 41, ayatnya 34, 35, 36,
41 34. 34 35 36. Pak Arman sama Bu Yuni. Pak Arman. Silakan Ustadz Arman Ilyas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surah 41 ayat 35. 34 35 sampai 36. 35, 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Surah 3 ayat 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Terus 3 ayat 36. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Sadaqallahul adzim. ya. Baik, kita lihat ini. Saya tidak pernah menemukan nih. Begitu ngaji Quran baru ketemu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya Allah. Di ujungnya lagi, kalau kamu bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, tadinya kamu musuhan, menjadi teman yang setia. Ya Allah. Subhanallah. Saya tidak pernah temukan nih. Di Quran, ya Allah. Membalas kejahatan dengan kebaikan, tadi musuhan menjadi teman setia. Sampai Allah ajarkan juga di ayat selanjutnya, tidak bisa orang membalas kejahatan kebaikan kecuali orang sabar. Allah ajarin lagi caranya juga. Kalau kamu misalnya diganggu setan nih, banyak. Oh kamu, ya dia udah ujokin. Kamu digituin gitunya. Kalau gue digituin, gue hantam. Apa Allah katakan? Bacalah ta'awuz. Kalau ada orang misalnya, ada orang yang ngomporin dia nih, langsung dia baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pikir dulu cuman ngaji aja ta'awuz. Enggak. Dari kita ada gangguan itu juga, itu ta'awuz juga. Jadi saya tahu, jadi kadang-kadang kan kita bicara nih, ada misalnya selisih paham sama orang itu, orang kata, oh ini kita tinggal begini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan, auzubillah. Kenapa? Ini kan apa? Ini kan orang ini manasin kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kita ngadepin orang marah itu artinya dia sedang dikuasai setan. Iya, dikuasai setan kan. Nah, makanya kita bilang dia kan apa? Panas-panasin kita nih, rasa kita begini, langsung kita bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi supaya kita jangan terganggu dengan Kalau yang tidak mengaji tidak tahu Pak Kiai, Nggak kalau tahu. kita lagi mengusir setan. nggak tahu. Makanya jangan keras-keras. Jangan keras-keras kan. Nah kalau kita nggak tahu, kita pikir ngatain dia, padahal enggak. Iya, kalau yang mengerti Pak. Kalau yang ngerti. Nah cuman kalau yang nggak ngerti, sebelum dia ngaji nih kita bilang jangan begitu. Lo bilang dia ya? Nah kan, bisa begitu kan? Tapi kalau dia udah ngaji, oh enggak, emang ayatnya begitu kan? Ayatnya begitu. Ada Kan? orang yang begitu Pak Kiai. Ada aja kan, namanya manusia hidup di dunia ini kan. Kita Banyak atau Pak Arman? kita maksudnya kita itu baik ya sesuai dengan Al-Quran lah kan. Ya nggak mungkin lah kita bilang lo digituin, lo takut. Ayo kita tanya, masa sudah nggak Qurani berarti dia kan? Al-Quran enggak. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bukan kita berarti membela dia kan? Ya itu bedanya orang ngaji dengan ngaji. Oh ada di Quran. Apa yang dilakukan ini ada ayatnya, ada surahnya, bukan belain dia. Dan nggak mungkin juga kan kita bilang lu hantam aja, gua ada di belakang lu. Ayo sikat. Iya, nah, berarti setan juga kan? Nah itu tuh. Sama ya.
Nah kita lihat lagi, jadi memang Quran itu indah. Dia makanya saya bilang, aduh ya Allah Quran itu indah. Makanya alhamdulillah tuh Mama Mary itu balik lagi ke. Tapi Pak Haji, orang itu dengan saya doain, ikhlas, saya terus baik. Orang itu sekarang baik lagi. Akan menjadi teman sejati ya, Nah, itu teman tuh. setia. Ayatnya benar tuh. Iya, benar ayatnya. Sesuai dengan itu. Dan kesadaran sendiri, jadi Nah itu. alhamdulillah. Makanya lemes lagi. Benar, Masya benar. Allah. Mana kaku ya Bunda ya. Kayak kanebo Kayak mau kering gitu ya. Tapi Coba emang kita lihat. bagaimanapun tetap ada ujian pakai ya. Oh, nggak Gitu ada ya. orang nggak Tidak ada diuji. yang tidak diuji omong. Setelah Nah, ngaji di sini, Bu Ustazah. Alhamdulillah udah ngaji di sini. Alhamdulillah. Oh, udah ngaji di sini? Malah Iya kan saya udah kembali ke enggak. Setelah saya udah ngaji di sini, dengan ya udahlah biar aja gitu. Terus kita doain kita manis terus sama dia. Akhirnya dia udah baik lagi Pak Ustazah. Nggak boleh ngaji di sini nggak belum? Nggak, Oh, belum. nggak. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti doain aja beda yang ngaji juga di sini. Amin, amin. Nah, kemudian kita lihat lagi nih suratnya 23 nih. 96, 97 sampai 98. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 23 Al-Mu'minun ayatnya 96. 9 sampai 98. Nah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 96. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Ayat 97. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Masya Allah. Ayat 98. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Nah, jadi tadi Allah bilang, tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang ngomporin, Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Tapi dalam hati kita, jangan kita bilang Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika. Lu ngomongin gue setan. Kan dia nggak ngerti Pak. Dia ngerti kan? Nah, Kalau maksud dia kita. ngerti nggak akan seperti itu ya. Dan juga kalau dia ngerti nggak akan juga seperti itu. Nah jadi kita lihat ayat, oh iya ya ayat tadi sama ini, kok ini ayatnya sama nih kan. Padahal kenapa Allah suruh orang itu sampai sebegitunya untuk disuruh balas setan kebaikan itu? Ternyata persyaratan kalau kita ingin masuk surga sama keluarga, bapak, ibu, anak, cucu. Nah berarti kalau kita nanti bisa balas setan kebaikan, berarti lah anak kita masuk surga, anak cucu surga, orang terus. Berarti anak kita baik dulu dong ya. Berarti dia baik dulu di dunia, baru dia bisa masuk surga sama kita. Kalau nggak baik nggak bisa kan? Nah salah satunya juga itu membalas kejahatan kebaikan ini. Coba lihat surat 13 ayatnya 22, 23, 24. Silakan Oma Mary. 22, 23, 24 Oma. Ya, Terima kasih Bu Ustazah. ya Iya, terima kasih. Baca langsung ayat 13 ya. 22, 23, 24. Kasih. Dan orang-orang yang sabar. Auzubillah. Ini nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhan, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Nah, jadi kalau kita lihat, ya Allah, ini persyaratan untuk masuk surga, suami istri, orang tua, anak-anak. Tentunya kalau suami istri kan suami yang soleh. Kalau suaminya nggak soleh nggak bisa kan. Jadi kalau kita lihat ini, dengan dia satu sabar, kedua sholat, ketiga infak,
membalas kejahatan kebaikan. Pertama hadiahnya apa? Dia diberikan meninggal husnul khotimah. Husnul khotimah, Masya Allah. Satu. Yang kedua, Allah katakan dia nanti meninggal husnul khotimah satu. Kalau dia ada 4 amalan ini. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua, dia diberikan lagi hadiah apa? Masuk surga Aden. 2. Yang ketiga, dia diberikan masuk surga bersama siapa? Anak cucu, suami yang soleh, istri yang soleha, sampai anak cucu, nenek moyang masuk surga. Berarti kita ketemu terus. Surga kan kekal. Ketemu anak terus, ketemu cucu terus, ketemu orang tua terus. Waduh, bapak ibu kita yang sudah almarhum, almarhumah ketemu, ya Allah. Nenek ketemu, kakek ketemu. Suami yang soleh ketemu, istri yang soleha ketemu. Nah, kita lihat, ya Allah, Masya Allah, bisa satu istana, dan istana namanya istana kan luas tuh, pasti banyak pintu. Setiap malaikat masuk ke pintunya mengucapin selamat. Assalamualaikum, Assalamualaikum bima sabartum ustazah, Masya Allah. Ya Allah, malaikat ngucapin. Malaikat lagi datang, rupanya ustazah ini dekat istananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri, satu surga, orang tua, anak cucu. Ini suami istri, surga, anak cucu. Tapi suami yang soleh dan satu istri soleh. Nah, terus saya nanya nih, yang anggota kita podcast kita yang sama Mama Mary di mana istananya? Lari dia ke sini Mama Mary. Mbak, ini mana Mbak Yuni sini lagi. Arman ke sana. Loh, apa itu? Awan mana coba? Satu awan mana kok gak kelihatan? Nah, jadi kalau kita lihat ya ini ya. Berarti kalau kita lihat ini, berarti memang membalas kejahatan kebaikan itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi 4 tadi kan sabar, sholat, infak, membalas kejahatan kebaikan. Berarti kalau kita bisa ngerjain 4 ini nih, anak kita nggak baik jadi baik. Nah, dia kan masuk surga kan mesti baik dulu dong. Padahal kalau dia nggak baik sama orang tua kan nggak bisa masuk surga kan. Nah, makanya dengan ini nih. Nah, cuman kalau orang nggak paham kan, ya kita dibolehkan juga membalas, ya saya bilang gini, membalas itu bisa, cuman pas, jangan melebihin. Sesuai dengan apa yang dia perbuat ke kita, Pak. Iya, nah itu teman biasanya Sabar orang, itu lebih baik. biasanya orang mesti lebih. Misalnya dia kata-kata 10 kata-katanya, kita biasanya itu orang condong kepada lebih. Atau misalnya dia dicubit nih, sekali. Nah, subitnya itu mesti sama, merahnya sama, sakitnya sama. Lah repot. Makanya Allah bilang Lebih baik memaafkan lagi ya. Nah, cuman kalau orang nggak ngaji susah. Tapi kalau orang ngaji, dia paham. Nah, sekarang orang itu paham, sekarang saya akan jelasin. Iya juga ya. Iya juga ya. Ya memang begitu. Beranya kan. Artinya kesolehan orang tua itu bisa berpengaruh sama anak Sangat. cucu bagi ya. Sangat. Kita seperti ini pun mungkin dulu orang tua kita. Iya. Iya, Karena orang tua, karena orang tua kita. Karena orang tua kita, doa mereka. Dan dengan kita begini nanti ada hubungan dengan anak-anak kita juga. Amin, amin. Tinggal nunggu Ya, tanggal. Proses ya, Pak. Ya ada proses kan. Pasti itu. Coba kita lihat lagi surat 28. 28 ayat 53. 28 53. Silakan Pak Ustadz Wawan. Baik, terima kasih Ustazah. Saya baca surat 28 ayat 53. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh sebelum ini kami adalah orang muslim. Mereka itu diberi pahala 2 kali lipat. Pahala beriman pada Taurat dan Al-Quran.
disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan pada mereka. Apabila mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal kami dan bagimu amalmu. Salamun alaikum. Semoga keselamatan curah padamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Lihat, ini ayat. Jadi orang-orang yang baca kitab Quran, kalau zaman dulu kan Taurat atau Injil yang asli ya. Nah, Quran ini benar. Dia mengatakan, kami beriman, kami menyerahkan diri. Itu amal pertamanya ngaji. Dan yang kedua Allah katakan apa? Mereka ini yang ngaji begini nih, mereka dapat pahala 2 kali lipat. Dunia dapat, akhirat dapat. Nih. Yang ketiga Allah katakan apa yang ketiga? Ini orang ini kok bisa dapat pahala, dunia dapat, akhirat dapat ini karena mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan mereka juga suka berinfak. Karena infak itu memang sangat penting. Karena satu melembutkan hati dan kedua tidak akan diterima semua amal. Kalau belum sedekah, misalnya ada orang nih, dia bisa membalas kejahatan kebaikan. Kalau dia nggak infak, nggak akan bisa dia membalas kejahatan kebaikan. Satu. Yang kedua, dia nih udah nih, katakanlah dia bisa nih balas kejahatan kebaikan. Tapi kalau dia nggak infak, nggak dibalas Allah juga. Kayak misalnya kita puasa Ramadan, kita sholat malam, kita misalnya Sholat 5 waktu, kita ngaji. Kalau nggak infak, nggak diterima ya. Coba kita lihat di suratnya, surat 392. 392. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik, saya baca surat 3 Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, jadi dengan niat infak ini semua diterima amal ibadah, termasuk membalas kejahatan kebaikan. Tapi bisa kebalikannya juga. Tidak akan mungkin dia membalas kejahatan kebaikan tanpa dia infak. Kayaknya kalau orang yang sudah mulai berinfak itu akan berproses menjadi yang bisa membalas kejahatan kebaikan. Dengan orang infak lapang sempit itu bisa memaafkan kesalahan orang. Kasarnya gini, kalau infak kan harus bayar kan. Berapa segi, sekian. Ya kalau gua maafin aja deh ya kan nggak bayar ini kan, cuman maafin kan. Ada mana yang gua sih sabar aja ngomongin. Lebih berat yang dapat seger kan. Ada Di yang berat harus itu kan. diikhlaskan gitu ya. Ya, ada yang dia belajar mengikhlaskan dari penghasilan itu lebih berat. Udah kita nyari ya susah, dapatnya susah, tahu-tahu kita bisa diimpakin lagi kan. Lebih berat ini. Perjuangannya berat juga bagi ya. Iya, makanya dia nanti membalas kejahatan kebaikannya dengan tulus ikhlas dia, dengan infak. Bagi kita lihat suratnya 3134. 133. Silakan Ibu Dian Yuni. Ya, 134. Baik, saya bacakan surat Al-Imran ayat 134. Dari 133. Dari Dari 132 aja. 132. 132. Baik, saya bacakan surat Al-Imran 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya Muhammad agar kamu diberi rahmat. 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. 134, yaitu
orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi pertama ayat ini Allah mengatakan ikutilah Allah, ikutilah Rasul supaya kamu dapat rahmat. Tapi namanya ikut Allah, ikut Rasul, biasanya orang mendahulukan uniform. Uniform itu artinya ini apa? Pakaian. Seragam ya. Seragam. Boleh-boleh aja sih. Ya maksudnya pakaiannya sering asal ini. Kalau misalnya Ustaz Wawan nih pakai jubah yang komplit. Biar kayak Celana Rasul. congkrang. Apa namanya pakai jenggot nggak apa-apa Jenggotnya juga sih. panjang. Boleh-boleh aja. Atau kayak kayaknya Arab-Araban. ibu-ibunya ya kayak gitu. Arab-Araban. Boleh-boleh aja, gak ada masalah. Cuman yang Allah kenaki bukan itu dulu. Kalau orang mau ikut Allah, ikut Rasul itu apa? Segera minta ampun sama Allah. Begitu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini loh kata Allah. Namanya ikut Allah, ikut Rasul. Yang kedua, Allah apa yang kedua? Infak lapang sempit. Infak lapang sempit. Masya Allah. Wah, berat itu. Uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir. Wah, berat. Apalagi kalau orang belum pernah. Waduh. Nah, tapi dengan kamu sholat, istighfar nih. Nanti yang ketiga nih gampang nih. Menahan marah. Gampang. Ya nggak bayar kan? Kalau ini kan nggak bayar. Kapan cegur, kapan ceger. Nah, nahan marah gampang nanti. Nah, memaafkan kesalahan orang gampang juga. Kalau 1-2 sudah. Tapi kalau belum 1-2 susah untuk nahan marah, susah juga untuk memaafkan kesalahan orang lain. Makanya Allah bilang kalau orang ini sudah ini nanti gampang dia. Nah, jadi makanya dia pada kita semua memang yang diceritakan Mama Mary jadi kenyataan yang ada dalam Quran itulah membawa berkah hidup dunia akhirat. Ya, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita semuanya, khususnya yang hadir pada podcast ini dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya, dimanapun saja berada. Dan Alhamdulillah semoga kita selalu untuk istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa cerita Om Mary bisa menginspirasi kita semua Pak Kiai ya, bahwa pada akhirnya kita akan menemukan ketenangan dengan Quran. Karena Quran itu pasti benar. Al-Quran menunjukkan jalan yang lurus. Dan semoga kita dapat petunjuk juga ya. Dan tidak termasuk orang-orang yang ragu akan isi Quran sekali saja. Masya Allah, seperti pada surat Al-Baqarah ayatnya 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang artinya kebenaran itu datang dari Allah, maka janganlah sekali-sekali engkau Muhammad SAW termasuk orang-orang yang ragu. Shadaqallahul-azim. Baiklah, sebelum ditutup marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat, bermohon kepada Allah. Semoga guru kita, kiai kita, orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga beliau selalu sehat. Semoga beliau panjang umur yang berkah sehingga ilmunya bisa terus berkembang ke seluruh dunia. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, doa waktu salat, doa di Mekah, doa di Madinah, maupun doa sedang salat semoga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha. Dan semoga Yayasan Khazanah Kebajikan makin berkembang, makin maju, makin banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan semoga kita yang hadir ini, kehadiran kita ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa
subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Mantap aja jadi nyanyi.